Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam pembahasan kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ke-6, babul masajid, bab tentang masjid-masjid. Hadis yang ke 199. 199, 199. Wa anhu, dan darinya. Nah, masih ingat kalau ada wa anhu itu berarti periwayatnya itu sahabat yang meriwayatkan sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kemarin siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah. Wa anhu, ya kebetulan periwayatnya gampang diingat, Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan, melewati Hassan. Jadi ada orang namanya Hassan. Hassan, bukan Hasan. Sinnya itu ada tasdid, Hassan. Yunshidu fil masjid, tidak pakai kana, Hassan. Iya kan tadi katanya Hassan, karena tidak pakai kana, Hassan. Tidak pakai kana. Yunshidu fil masjidi, sedang yunshidu. Yunshidu itu asal katanya dari seakar kata dengan nasyid. Apa itu? Yunshidu, nasyid itu seakar kata. Apa itu nasyid? Masa enggak tahu kan nasyid? Nasyid, masa enggak tahu? Nasyid. Buat tahu kan nasyid? Nasyid. Raqat aina ya syauqa. Nah, itu namanya bernasyid. Berdendang. Nasyid. Bersenandung. Ya Syiqal Mustafa itu nasyid itu. Ya. Jadi yunshidu fil masjidi, sedang bersenandung atau berdendang di dalam masjid. Artinya nyanyi di dalam masjid. Falahadha ilaihi. Falahadha, kalau bahasa Arabnya melihat itu apa? Nadhara, betul. Nadhara itu artinya melihat. Nadhara yang dulu itu melihat biasa. Jadi melihat itu nadhara. Nah, kalau ngabes tak nyaman itu bahasa Arabnya lahadha. Jadi ngabes ngabes tak nyaman. Ya, melihat itu pandangan tidak enak gitu, namanya lahadha. Fala ablarat. Ya. Falahadha ilaihi, maka Umar bin Khattab memandang dengan pandangan yang tidak enak kepada Hassan. Jadi memandang dengan pandangan yang tidak enak. Kenapa kok memandang dengan pandangan yang tidak enak? Karena Hassan nyanyi di dalam masjid. Jadi pandangan Umar itu adalah pandangan berupa teguran. Ya, pandangannya berupa pandangan teguran. Pernah nggak pada waktu masih kecil kita melakukan kenakalan, kemudian bapak ibu kita tidak marah sama kita, hanya memandang kita, tapi pandangannya membuat kita takut. Benar. Nah, itu namanya lahadha. Jadi pandangan tak nyaman, gitu ya, harus tak nyaman. Tidak ngomong, ya kan? Nah, berarti artinya apa? Artinya orang yang hanya dengan memandang saja, yang dipandang jadi takut, berarti orang tersebut orang yang punya wibawa. Orang yang punya wibawa itu pandangannya saja membuat orang segan, minimal segan, bahkan bisa takut. Faqala, maka Hasan bin Sabit berkata, karena ia bes tak nyaman, nah, karena yang memandang orang yang punya wibawa,
dan yang dipandang orang yang cerdas faham dengan maksud pandangannya. Karena ada orang Evan Celaen, saya Evan Celaen ini tidak ngerti. Kan ada kan yang begitu kan? Evan Celaen tak paham gitu loh. Antara tak paham atau pura-pura tidak paham. Nah, Hasan bin Sabit ini cerdas. Beliau mengerti kalau beliau dipandang dengan tidak nyaman akibat dari berdendang di dalam masjid, bersenandung di dalam masjid. Faqala, maka Hasan bin Sabit menjawab pandangan Umar bin Khattab. Qad kuntu unshidu fihi. Qad itu artinya apa? Qad itu artinya sungguh. Kalau inna itu kan sesungguhnya. Kalau qad benar-benar sungguh. Jadi derajat sesungguhnya itu sungguh-sungguh yang paling tinggi itu namanya qad. Iya, sungguh banget kalau bahasa sekarangnya. Kesungguhan yang benar-benar sungguh, ya sungguh banget itu qad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh laqad, sungguh benar-benar sungguh khalaqnal insana, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi benar-benar ya ini kan bentuknya kan baik semua. Kan enggak kebayang coba hidung, mau hidung yang pesek, mau yang mancung, tapi masih indah, masih bagus. Enggak kebayang kalau misalkan Allah takdirkan hidung ini posisinya dibalik. Ini kan semua ini semua sudah berada di tempat yang tepat. Kamu coba bayangkan kalau misalkan telingamu ditaruh di kepala misalkan, atau matamu ditaruh di pantat misalkan gitu. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, qad kuntu benar-benar, jadi sungguh sesungguhnya, sungguh yang benar-benar sungguh. Kuntu, dulu aku pernah di dalam masjid, unshidu, dan aku bersenandung fihi, di dalam masjid tersebut. Qad kuntu unshidu fihi, aku tuh dulu sungguh benar-benar pernah bersenandung di dalam masjid, pernah menyanyi di dalam masjid. Wa fihi, dan di dalam masjid tersebut, man huwa khairum minka, ada orang yang lebih baik daripada dirimu. Siapakah orang yang dimaksud lebih baik dari Umar bin Khattab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faham redaksi dari kata-kata ini, dari kata hadis ini? Paham. Bisa dipahami. Ini kan sebenarnya sempat kita bahas juga waktu kajian apa? Tafsir Al-Quran. Kapan? Bulan puasa. Bulan Ramadan. Pembahasan Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Iya enggak? Ini pertanyaan berikutnya pasti lupa semua. Ayat berapa? 76. Tidak mungkin 17, karena kemarin tuh tidak ada ayat 17 di bulan puasa. Ya dicari sendiri, saya juga lupa soalnya. Oke, kita lanjutkan syarahnya. Yang dimaksud dengan Hasan di sini adalah Hasan bin Sabit. Kalau kemarin itu menceritakan tentang Hasan bin Sabit, menukil hadis ini, itu yang diceritakan adalah tentang bab. Kalau kemarin di tafsir Al-Quran itu menceritakan apa? Kok bisa nyambung ke Hasan bin Sabit? Membahas tentang bab apa? Nah, kalau pengen kebul, ada usah ayatnya sama-sama lupa. Tapi babnya, bab apa? Membahas tentang apa? Syair. Ruhul Qudus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Hasan bin Sabit supaya berada di dalam perlindungan Ruhul Qudus. Nah, Ruhul Qudus yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril. Nah, itu kemarin sampai di situ, makanya nyampe ke hadis Hasan bin Sabit. Nah, kalau sekarang kita bukan bahas Ruhul Qudusnya, tapi kita benar-benar bahas nyanyi di dalam masjidnya gitu. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan Hasan di sini? Kan di sini dikatakan Hasan. Hasan yang dimaksud adalah
Hasan bin Thabit bin Al-Mundhir bin Haram bin Amr Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari. Ia adalah penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia punya keutamaan sebagai penyair karena menjadi penyair Ansor di masa jahiliyah, menjadi penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa nubuah, dan menjadi penyair di masa Islam. Masa jahiliyah, masa nubuah, masa Islam. Itu apa bedanya? Masa jahiliyah, zaman kebodohan. yaitu kapan itu? Sebelum Islam. Sebelum Nabi diutus. Bukan dilahirkan, diutus. Jadi zaman jahiliyah adalah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian masa nubuah itu kapan? Setelah Nabi diutus sampai Nabi wafat, itu namanya nubuah, masa kenabian. Jadi masa ketika Nabi hidup setelah diutus sampai wafat. Nah, kemudian masa Islam itu adalah masa setelah Nabi wafat. Jadi Hasan bin Thabit ini memang punya jiwa, punya bakat sebagai seorang penyair. Ya kalau zaman-zaman sekarang model anak Hermansyah, Ahmad Dhani, ya model-model begitulah. Tapi ya kelasnya tidak sama. Kalau ini kan kelasnya sahabat Rasulullah gitu. Yang dibuat syair-syairnya pasti syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan senangnya dalam hati. Ya. Kalau mau nyanyi dulu tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi beliau memang punya bakat sebagai seorang penyair, baik ketika belum berjumpa dengan Nabi, bahkan setelah bertemu dengan Nabi, bahkan setelah Nabi wafat. Nah artinya apa? Bakatnya sudah punya. Nah ketika berjumpa dengan Nabi, bakat yang dimiliki digunakan untuk menolong agamanya Allah. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa para sahabat itu dulu itu punya kemampuan masing-masing, punya keahlian masing-masing, dan keahlian yang mereka miliki digunakan untuk menolong agamanya Allah. Maka kita harus mencontoh apapun bakat dan kemampuan kita, gunakan bakat dan kemampuan kita untuk menolong agamanya Allah. Punya bakat apa yang hadir di sini? Ada bakat apa saja? Misalkan ada bakat apa? Makan tuh bakat ya. Nah minimal sering-sering makan di pengajian. Nah itu berarti kamu datang waktu ngaji. Jangan ngaji selesai baru datang. Atau ada bakat apa lagi? Ada yang punya bakat ngerasani orang di sini? Banyak. Banyak. Termasuk yang ngomong banyak itu juga suka ngerasani orang. Iya. Nah bakat ngerasani orang itu diganti dengan ngerasani tentang Islam, kebaikan. Ini betul, tidak salah Sulai. Tentang Nabi dan Rasul, tentang Al-Quran, itu betul. Kita lanjutkan ke syarahnya ya. Jadi sudah tahu ya tentang siapa itu Hasan bin Thabit. Yang pertama, hadis ini jadi dalil bolehnya bersyair di dalam masjid jika syair itu sifatnya mubah. Jadi kita bahas syairnya dulu. Pernah dengar nggak ada orang mengatakan musik itu haram? Iya. Pernah ya mengatakan musik itu haram? Ada yang ngomong ya. Nah, kira-kira dengan hadis ini terbantahkan atau tidak? Terbantahkan. Terbantahkan atau enggak? Dari mana terbantahkannya? Hasan bin Thabit nyanyi di dalam masjid. Nyanyi itu pakai musik apa enggak? Pakai musik, kan ada nadanya. Yang namanya musik itu pakai nada, kan gitu. Beliau nyanyi di dalam masjid dan beliau menceritakan dulu pernah nyanyi di dalam masjid di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada kata-kata larangan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah itu sakata watabas sama, beliau mendiakan sambil tersenyum. Jadi Hasan ini nyanyi, Rasulullah ini diem sambil tersenyum. Berarti menandakan musik itu hukum dasarnya mubah, boleh, tidak haram. Nah selama musik itu
sifatnya mubah, maka boleh-boleh saja bersyair di dalam masjid. Artinya syair secara umum. Kamu umpama patah hati nyanyi di dalam masjid, itu masih tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu nyanyi yang ada nggak nyanyian yang sifatnya haram. Ada. Contohnya Keong Racun, Cinta Satu Malam. Itu kan lagu-lagu yang mengajarkan kepada kemaksiatan. Nah, lagu-lagu yang mengarah kepada kemaksiatan itu yang diharamkan. Syair yang mengarah kepada kemaksiatan itu yang haram. Nah, ini yang tidak boleh, bukan cuma di dalam masjid, di luar masjid pun tidak boleh dinyanyikan. Dan celakanya sekarang anak umur 3 tahun bisa bukan diajarin sholawat, bukan diajari Al-Quran, diajari Cinta Satu Malam, diajari alamat palsu. Dicintai apa, diajari apa lagi tuh lagu? DJ. Jablay. Oke. Nah, jika selanjutnya ini dengar ini syarah yang sangat penting nih. Ini untuk menangkal orang-orang yang mengatakan bahwa sholawat itu bid'ah, sholawat itu haram. Jika syair itu untuk membela sunnah Nabi, maka termasuk disyariatkan. Jadi sholawat itu syariat. Nasyid-nasyid yang kamu baca mulai dari Ya Asyifal Mustafa, kan banyak yang hafal ini, walaupun tidak tahu artinya. Apaan lagi Ya Asyifal Mustafa? Kalau yang bahasa Indonesia Kisah Sang Rasul, ada Ya Hanana, ada Sholatun Bisalam Mubinin, ada Al-I'tiraf. Apa itu Al-I'tiraf? Ada yang tahu nggak Al-I'tiraf? Itu Ilahi Lastulil Firdausi Ahla, itu judulnya Al-I'tiraf. Nah, itu semuanya syair-syair yang membela sunnah Nabi. Nah, itu disyariatkan. Jadi justru orang yang bersolawat, yang bernasyid, yang isi nasyidnya adalah membela agamanya Allah dan sunnahnya Nabi, maka itu justru syariat. Dan orang yang mengatakan solawat itu bid'ah, berarti dia telah keluar dari syariat Islam. Jadi hati-hati nih, banyak orang suka meleset-melesetin dalil dengan gampangnya mengatakan itu musik haram. Siapa yang bermusik maka dia bid'ah, walaupun itu sholawat Nabi sesat. Kenapa? Karena nada itu diharamkan, kan begitu toh? Nah, orang kalau bilang musik haram, nada haram itu tidak mikir. Berarti dia kalau azan tidak boleh pakai nada. Kalau ngimami bacaan Al-Quran tidak boleh menggunakan nada. Azan itu pakai nada enggak? Pakai nada ya. Kalau misalkan enggak pakai nada gimana adanya? Kalau pakai fikir. Allahu Akbar, karena fikir. Cekai orang tedu. Bejena apa jeng baca surat Al-Fatihah itu pakai musik apa enggak? Pakai nada apa enggak? Pakai nada kan, tartil itu kan nada, betul enggak? Bayangkan kalau enggak pakai tartil, terus jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa jeng imamnya model kayak gitu, saya jamin kamu enggak khusyuk salatnya. Selanjutnya, jika syair itu berisi ilmu yang bermanfaat atau nasihat, boleh disenandungkan di masjid. Bahkan keadaan ini catat lagi, ini penting ini. Bahkan keadaan ini berpahala bagi yang mengucapkan dan membacanya. Jadi kalau isinya itu ilmu yang bermanfaat, siapapun yang menciptakan atau siapapun yang menyanyikan itu akan jadi pahala. Walaupun itu bahasa Indonesia. Misalkan kamu di dalam masjid nyanyi lagunya Ungu, andai kau tahu, andai ku tahu. Nah itu kan ilmu, betul nggak? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah itu artinya membuat diri menjadi takut kepada Allah. Itu boleh-boleh saja. Jadi untuk menjadi orang yang beragama itu tidak harus kolot. Gaul pun bisa jadi orang yang beragama. Boleh nggak wanita pakai celana jin? Boleh, tapi celana jinnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau celana jinnya ngepet nggak lepet ya tak online. Sampai popangnya teriak-teriak minta tolong karena tempat ke. Perempuan pergi ke masjid boleh nggak? Boleh kan, ada yang mengatakan perempuan tidak boleh ke masjid, ya. Ada kan?
Boleh perempuan ke masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Satu, jangan jalan sendirian, jalan rame-rame, minimal berdua dengan teman wanitanya atau dengan mahramnya. Kedua, ke masjid itu pakaiannya yang benar. Ada orang berangkat ke masjid, atasnya pakai rukuk, bawahnya celana pendek. Nah, itu tak bener. Kemudian boleh nggak wanita itu mendendangkan syair? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kan ada yang mengatakan wanita itu nggak boleh. Ya. Itu yang nggak boleh itu bukan syairnya. Yang nggak boleh itu adalah suaranya yang menimbulkan syahwat. Jadi wanita dengan sengaja suaranya mendayu-dayu, meleter, kan? Sok genit suaranya, nah sehingga timbul syahwat dari laki-laki, itu yang tidak dibolehkan. Ayo coba ini misalkan baca baca sholawat badar misalkan, satu penggal aja. Sholawat badar, sholatullah. Nah, yuk rame-rame, nggak usah satu, 1, 2, 3. Banyak yang serius, Mbak. Ya, 1, 2, 3. Ya, stop. Ada nggak yang nafsu ini? Ada yang kumpul syahwatnya enggak? Nggak ada kan? Kalau ada laki-laki dengerin perempuan baca sholawat muncul syahwatnya, itu laki-laki tidak waras. Error itu, tidak normal. Kok dengerin perempuan baca sholawat bisa nafsu, itu aneh itu. Atau mungkin dengerin perempuan baca Al-Quran timbul syahwatnya, itu ajaib itu. Harus dimasukkan ke kebun binatang. Selanjutnya, adapun hadis yang melarang bersyair di masjid adalah jika syair itu berisi kebatilan, seperti hadis dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari bersyair di dalam masjid. Jadi hadis tentang Rasulullah melarang syair, melarang nyanyi adalah syair yang isinya kebatilan. Jadi bukan semua musik haram. Makanya yang suka ngomong musik haram itu suruh ngaji lagi, ngajinya nggak lengkap gitu. Ngajinya setengah-setengah, terus suka mengeluarkan fatwa. Itu seperti yang saya bahas tadi malam. Benar ya, Riz? Iya. Nah, yang kepingin tahu nanti silahkan tonton videonya, ada di Paris ya. Mungkin Yuni yang pertama ngeliat mungkin. Selanjutnya, nah ini ada syaratnya juga, ada ketentuannya juga soal masalah syair di dalam masjid. Boleh bersyair di dalam masjid, tapi jangan sampai jamaah di dalam masjid menjadikan hal ini, maksudnya tentang syair ini, sebagai aktivitas rutin karena akan menghilangkan ketenangan dan kemuliaan masjid. Jadi tidak boleh dijadikan aktivitas rutin bersenandung di dalam masjid. Sengaja nyanyi di dalam masjid dan dijadikan rutin, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan rutin itu dalam artian sampai mengganggu rutinitas yang berkaitan dengan ibadah maktubah. Misalkan kamu latihan sholawat, main hadrah di dalam masjid, sampai akhirnya waktu sholatnya mundur, nah itu tidak boleh. Waktu sholatnya terbengkalai, itu tidak boleh. Itu tidak boleh mengganggu kemuliaan fungsi masjid. Tapi kalau diselenggarakan misalkan rutinannya seperti ibu-ibu di baan, diselenggarakan di dalam masjid, atau mungkin bapak-bapak baca sholawat burda atau barzanji, diselenggarakan di dalam masjid setelah mengerjakan sholat isya, ya boleh. Yang dimaksud rutin yang tidak boleh itu rutin yang mengganggu rutinitas utama di dalam masjid. Ini saran dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Sunan Al-Kubra. Yang keenam, Umar radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita agar menjadi pembela kebenaran serta semangat dalam kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Jadi pandangan tidak enaknya Umar bin Khattab itu menunjukkan contoh kepada kita bahwa ketika ada sesuatu yang dirasa tidak baik di dalam hati kita boleh punya semangat untuk mempertanyakan ketidakbaikan menurut kita. Bukan menyalahkan loh ya, karena menyalahkan belum tentu
belum tentu yang disalahkan itu salah kan gitu. Nah, Umar bin Khattab tidak menyalahkan, hanya memandang tidak enak. Nah, tujuannya apa? Karena menjaga kemuliaan masjid. Nah, tapi Hasan bin Sabit mencontohkan kepada kita untuk berpegang pada yang benar ketika kita memiliki sandaran dalil. Siapapun yang menyalahkan, asal kita punya sandaran dalilnya, ya kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran, walaupun yang menegur adalah sekelas seorang presiden, karena Umar bin Khattab ini adalah presiden khalifah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.